orang-orang percaya harus dipenuhi, dipimpin, dituntun, dan diurapi oleh Roh Kudus. Ini masuk kepada suasana hari-hari hidup Pentakosta. Saya sedang bikin kesaksian di Reel, di TikTok. Ya, boleh juga buka-buka yang suka main HP. Jadi berkat di situ. 10 hari ini saya bagikan renungan-renungan singkat di TikTok, di YouTube, di Reel, dan sebagainya. Haleluya. Bapak Ibu, kenapa kita harus menerima dan memiliki janji Bapa? Ketika waktu Yesus bangkit dari antara orang mati dalam Markus 16:17, maka dia katakan siapa yang percaya akan dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum, dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan megang ular kalajengking. Mereka akan minum racun maut tanpa celaka. Mereka akan berbahasa-bahasa yang baru untuk mereka menguatkan diri mereka. Mereka akan tumpangkan tangan orang sakit dan orang sakit sembuh. Bla 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 dalam nama Yesus. Amin. Ini nubuat Yesus sebelum Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta di Kisah Para Rasul. Dia sudah katakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai kalian. Haleluya. Amin. Dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hal pertama yang harus kita doakan lakukan, yaitu dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus setiap hari. Adalah hal pertama yang harus kita lakukan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita mulai sedikit belajar bersama. Dipenuhi Roh Kudus itu berbeda dengan dibaptis Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dipenuhi Roh Kudus bisa berulang kali, dibaptis Roh Kudus hanya satu kali. Orang percaya, setiap orang percaya yang sudah terima Yesus itu sudah penuh Roh Kudus. Roh Kudus sudah tinggal di dalam dia. Paulus katakan, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Amin. Paulus mengatakan pada jemaat di Efesus, hendaklah kamu semua penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada ketika kita percaya Yesus. Dialah yang menyadarkan, menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, penghakiman. Dia yang menyadarkan kita, dia yang membaharui hati pikiran kita, dia yang memimpin kita. Tapi belum tentu saudara dibaptis Roh Kudus. Amin. Haleluya. Dan kalau hanya sampai di situ, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, itu masih orang biasa-biasa saja. Mungkin hidup berkenan kepada Tuhan, setiap hari dipimpin, dipenuhi, dituntun Roh Kudus. Tetapi engkau belum bisa melakukan perkara-perkara yang besar untuk Tuhan. Nanti akan terjadi setelah engkau menerima Pentakosta, baptisan Roh Kudus. Amin. Itu yang kita doakan. Maka jangan main-main doa Pentakosta itu. Itu sangat mahal. Saya bagikan di YouTube dan TikTok. Itu perayaan terbesar kedua dalam kekristenan adalah hari Pentakosta. Setelah Paskah, yaitu Yesus mati bangkit menyelamatkan kita. Dan kedua adalah perayaan Pentakosta. Kenapa? Karena ketika saudara merayakan Paskah, itu kita diselamatkan. Oke, terima hidup kekal. Tetapi saudara-saudaraku, yang kedua, supaya saudara bisa dipakai Tuhan luar biasa, menjadi saksi Tuhan yang efektif, maka adalah hari Pentakosta yang menentukan. Amin. Amin. Jadi dibaptis atau dibanjiri oleh Roh Kudus, itu yang harus kita doakan hari-hari ini Bapak Ibu. Sebagai bedanya apa? Tanda fisik awal adalah bahasa roh, bahasa baru, bahasa lidah, glosolali, bahasa-bahasa yang baru yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Haleluya. Saya mau katakan Bapak Ibu, jangan pikir orang berbahasa roh itu, saya berbahasa roh usahakan 1 hari 1 jam usahakan, walaupun putus-putus. Jangan pikir itu hanya patenteng-patantang, bukan. Haleluya. Tapi seseorang yang setelah dibaptis Roh Kudus, dibanjiri oleh Roh Kudus, mendapatkan bahasa roh sebagai bukti fisik awal, terus menerus dilatih, hidup sesuai kehendak Tuhan, maka lama-kelamaan, perlahan-lahan orang itu akan diurapi oleh Tuhan. Oh, rabasakanabu. Amin. Dia akan memiliki kuasa dan diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan tentunya orang itu akan dipakai Tuhan secara luar biasa.
Karena pengurapan dari Allah itu artinya kemampuan yang diberikan Allah untuk melakukan pekerjaannya.